الفرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan rutin di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini adalah mengadakan kegiatan Baitul Arqam di setiap bulan Ramadan. Jadi tahun ini meskipun kita masih masa pandemi, kita tetap mengadakan kegiatan Baitul Arqam meskipun dengan cara daring. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu dengan tema public speaking. Nah, kita sudah bertambah bersama narasumber kita yang insya Allah sudah profesional ya. Jadi Bu Imamatul Ummah ya. Assalamualaikum Bu Ummah. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Nah ya ini Bu, kita sekarang kan temanya tentang public speaking. Nah, jadi kita akan bahas apa sih yang dinamakan public speaking sendiri itu apa, pengertiannya ya. Yang mohon penjelasannya. Saya mulai dengan salam ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih waktunya Bu Ani sudah mempersilahkan saya untuk mengisi materi public speaking pada hari ini. Saya harap semuanya menyimak apa materi yang akan saya sampaikan seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas public speaking. Kenapa public speaking ini ditaruh di materi Darul Arqam kelas 12 Bu Ani? Nah, karena kelas 12 ini kan akan keluar dari Semoga, akan menghadapi namanya dunia luar. Nah, diharapkan anak-anak nanti ketika sudah kembali kepada masyarakat, sudah keluar dari Semoga itu dapat berbicara di depan umum. Entah itu dia menjadi ketua ketua Karang Taruna di desanya, ataupun nanti ketika presentasi di kuliah seperti itu bisa mempraktekkan materi public speaking ini seperti itu. Berarti intinya itu public speaking ini berbicara di depan. Iya, berbicara di depan umum gitu ya, di depan banyak orang. Ya. Karena kan nggak kita pungkiri ya, saya pun juga ketika berbicara di depan umum pasti merasa sedikit bagaimana ini bagaimana cara kita untuk menghadapi orang banyak seperti itu. Nah, bagaimana berbicara di depan umum seperti itu. Nah, itu kan perlu trik dan langkah-langkah seperti itu. Nah, makanya kita bahas semua pada kali ini, pada pertemuan ini ya. Kita mulai dari pengertian dulu. Jadi apa sih public speaking itu? Jadi public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum atau di depan banyak orang ya. Tidak hanya satu tapi banyak, berarti lebih dari 2 seperti itu. Nah, public speaking ini dapat kita realisasikan ya dalam acara-acara atau kegiatan sehari-hari. Contohnya misalnya kamu atau kita ditunjuk sebagai MC. Nah, itu juga kita sedang mengamalkan namanya public speaking. Nah, selain itu mungkin yang laki-laki juga nanti ketika kembali pada masyarakat atau keluar dari Semoga itu ditunjuk untuk menjadi khutbah, jadi pengkhutbah seperti itu. Nah, pasti dia juga mempunyai namanya public speaking yang bagus ya, karena ketika khutbah Jumat itu kan juga di depan ribuan para jamaah seperti itu. Nah, selain itu mungkin ketika nanti kalau kalian sudah kuliah, nah itu bisa juga diaplikasikan ketika presentasi di depan teman-teman kalian atau di depan dosen. Itu kan harus butuh namanya public speaking yang bagus seperti itu. Nah, itu jadi dapat kita simpulkan bahwa public speaking ini adalah kemampuan berbicara di depan banyak umum seperti itu. Berarti contoh-contohnya bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Bisa MC, bisa pidato gitu ya. Gak hanya kita fokuskan di pidato atau materi, tapi semuanya itu sebenarnya banyak sekali kita bisa aplikasikan ke dalam hal-hal atau kegiatan yang lainnya. Nah, tidak hanya pidato, MC, bahkan seorang
komika atau stand up comedy Iya, itu iya, juga stand up butuh comedy. namanya public speaking yang bagus. Karena kenapa? Karena dia kan di depan audiens yang banyak, bagaimana caranya dia menghibur dan nggak grogi seperti itu. Nah itu juga butuh namanya kemampuan public speaking yang bagus. bagus sebenarnya. Oh iya, bisa dijelaskan tahap-tahap atau teknik-tekniknya. Public speaking itu apa saja? Oke, nah sekarang kita bahas teknik dasar dalam menguasai public speaking itu sendiri ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatasi rasa gugup. Oh iya. Ya, karena tidak bisa kita pungkiri ya. Kita pun mungkin yang sudah sering melakukan public speaking seperti mengajar itu kan juga merupakan public speaking ya. Kita berbicara di depan anak-anak, kemudian menyampaikan materi, bagaimana caranya anak-anak ini dapat memperhatikan kita, kemudian menangkap materi dari apa yang kita bicarakan seperti itu. Nah, itu juga butuh kemampuan public speaking. Nah, pasti ada rasa grogi ya, walaupun kita sudah sering mengajar atau sudah sering berbicara di depan umum, pasti ada rasa grogi. Nah, itu masih wajar, namanya manusiawi ya. Terus cara mengatasi Iya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup ini? Yang pertama ya, jadi sebelum melakukan suatu public speaking atau berbicara di depan umum, kita harus tahu apa sih yang akan kita bicarakan seperti itu. Jadi untuk mengurangi rasa gugup ini, kita harus paham apa yang harus kita bicarakan tadi di depan umum. Ya, kadang kan kalau sudah di depan orang, kemudian atau di depan kamera seperti ini ya Bu Adi ya, Iya. itu sudah kayak blank gitu. Iya, nervous gitu ya. Tadi sudah menyenangkan khususnya gini terus ke sini ternyata lupa gitu Iya. ya. Kadang kalau misalnya megang mic-nya sampai gemeter kayak gitu. Oh, Nah, iya. itu juga itu groginya atau gugupnya itu sangat terlihat seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara kita mengatasi rasa grogi itu? Apakah ada ini? Saya pernah dengar juga ada barangkali ada doa gitu ya. Doa khusus untuk supaya nanti tidak grogi gitu Iya. Kalau sebenarnya tidak ada doa khusus, yang penting kita baca sebelum mulai apapun itu ya. Memang kan disunahkan untuk membaca Bismillah terlebih dahulu. Kemudian minta kemudahan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra idza syi'ta sahla. Nah, seperti itu. Kalau ini ada yang ini pernah baca yang Rabbi Srafli itu Bu? Oh iya, bisa juga itu doa membuka hati ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya, itu juga bisa. Karena itu kan di dalam doanya itu ada kata-kata mudahkanlah saya dalam berbicara seperti itu, dalam berucap seperti itu. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam doa untuk mengatasi rasa gugup kita kayak gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua Bu Ani ya, selain mengatasi rasa gugup, ada juga namanya persiapan. Jadi tidak mungkin kita melakukan suatu kegiatan itu tidak ada persiapannya. Seorang pengkhotbah Jumat pun yang jamnya tinggi, jam terbangnya tinggi seperti itu, pasti dia juga sudah menyiapkan materi sebelumnya. Iya. Seperti kita lihat Bu Ani seorang guru itu pasti juga sudah menyiapkan materi pelajaran besok saya ngajar apa? Iya, itu ngajar apa ya? Besok saya akan menyampaikan apa? Iya, apa lah Nah, jadi harus ada persiapan yang matang. Jangan sampai kita akan melakukan suatu public speaking, tapi kita nggak paham apa yang harus kita sampaikan ke depannya. Nah, itu nanti malah menjadikan diri kita kayak nggak siap di depan anak-anak seperti itu, atau di depan khalayak umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga sebelum melakukan public speaking, kita bisa latihan dulu. Jadi, misalnya saya mau jadi pembicara, bisa latihan dulu, entah itu latihan di depan kaca, latihan ngomong gitu. Iya, latihan ngomong dulu. Bisa di depan kaca atau di depan kamera, misalnya kan sekarang kan ada kamera depan ya, nah itu juga bisa latihan seperti itu. Ataupun nanti punya saudara banyak atau tetangga-tetangga, nah itu juga bisa latihan di situ. Dia juga sama ya, dia dikasih koreksi sama tetangga atau temannya seperti itu. Nah itu. Ya, kemudian kalau nggak punya tetangga, nggak punya saudara, bisa juga kok di hewan peliharaan, ya. Kita apa mungkin ya kan misalnya kayak banyak kan orang yang punya kucing seperti itu. Nah, kita bisa paham, oh ternyata berbicara itu bisa juga diasah dengan hewan peliharaan. Ya, makanya orang peliharaan itu sebagai maksudnya itu manusia, gitu. Ada kucing tempat kita gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa. Nah, jadi beberapa langkah-langkah persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan namanya public speaking.
Kemudian yang ketiga Bu Ani ada namanya teknik membuka pidato. Jadi dalam membuka pidato itu kita harus paham apa saja sih teknik-teknik atau langkah-langkah. Ini hanya pidato apa selain pidato? Ya bisa pidato ataupun selain itu juga MC bisa ya. Bisa. Atau yang materi ya. Jadi ada teknik langkah-langkah dalam membuka suatu acara seperti itu, ya. Yang pertama apa? Otomatis yang pertama karena kita orang Islam, pasti kita mengucapkan namanya salam seperti itu ya. Jadi kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian karena juga kita orang Islam, pasti kita menghaturkan rasa terima kasih kita kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Nah seperti itu. Atau misalnya kalau mau langsung juga bisa. Yang penting kita ada pembukaan. Saya mau menyampaikan materi ini dan ini. Iya. Jadi ada pembukaan yang nggak langsung intinya. Iya, gitu. pasti ada namanya bridging atau pembukaannya seperti itu. Ya. Baru kemudian ketika kita sudah membuka, baru kita masuk ke materi intinya. Itu yang teknik yang ketiga. Kemudian ada teknik yang keempat, yaitu teknik penyampaian. Ya. Tadi kan teknik pembukaan, nah sekarang itu penyampaian. Intinya, ya. Intinya ya. Jadi cara menyampaikan public speakingnya seperti apa atau menyampaikan sebuah materi itu seperti apa. Nah seperti itu. Nah bisa kita mulai mungkin dengan membahas isu atau garis besar yang akan kita bahas pada materi itu. Maksudnya itu pokok-pokoknya. Iya, pokoknya. Atau mungkin kita melempar pertanyaan kepada audiens itu juga bisa. Ya, agar nanti ada feedback dari audiens kepada pembicara. Kalau ke audiens kan berarti ini bukan pidato ya, maksudnya itu bukan khotbah, itu kan kayak apa ya? Kayak pemateri ya, guru bisa presentasi ya, bisa seperti itu. Talk show gitu. Iya, kayak talk show. Tapi kalau khotbah kan dia lebih nggak ada interaksi ya dengan ada aturannya sendiri. Iya, dengan audiens tidak ada interaksinya seperti itu. Nah, tapi kalau yang lainnya itu kan ada interaksinya kayak stand up comedy itu mungkin kan banyak interaksi dengan audiens. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa langkah-langkah lain selain tadi membahas isu yang sedang jadi poinnya ataupun memberi pertanyaan kepada audiens. Nah, bisa juga kita melakukan beberapa langkah-langkah. Di antaranya yang pertama yaitu sebelum memulai kita tarik nafas dulu. Oh ya. Jadi itu merupakan salah satu teknik menyampaikan untuk agar kita lebih tenang ketika menyampaikan. Jadi kita nafas dulu ya. Nafas dulu, baca basmalah baru kita sampaikan. Nah, itu insya Allah lebih tenang. Dan juga mengurangi rasa gugup. Ya. Kemudian yang kedua tadi ya karena sudah ada pembukaan salam kan, jadi kalau mau salam lagi kalau sebagai pemateri mungkin tadi kan buatnya sudah salam sebagai pembukaan ya Bu ya. Nah kalau saya salam lagi sebagai pemateri nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada moderator seperti Bu Ani bisa juga langsung, tidak usah salam lagi seperti itu. Tadi sudah kan pembukaan. Maksudnya salamnya kan di depan. Iya di depan seperti itu. Ya kemudian mengawali pidato dengan atau mengawali pembicaraan dengan nada yang rendah. Jadi tidak langsung keras, tapi dengan nada rendah. Kemudian intonasinya ditata. Kemudian kalau ketika dinaikkan ya dinaikkan, kalau tidak dinaikkan ya dinaikkan seperti itu. Jadi harus paham intonasinya. Kemudian juga bisa kita sampaikan sesuai tema, ya. Jadi temanya apa dan apa yang kita sampaikan itu harus sesuai atau harus sinkron. Jangan sampai temanya apa tapi pembicaraannya tidak sesuai gitu. Nah itu kan jadi tidak sinkron. Jadi anak-anak nanti juga bingung pembahasannya apa tapi temanya apa kayak gitu kan nggak sesuai supaya tidak sesuai dengan temanya atau pembahasannya seperti itu. Ya. Nah bisa juga dengan mengawali penyampaiannya itu dengan sebuah cerita atau pengalaman pribadi. Oh ya, boleh ya. Ya itu bisa juga. Jadi mengawalnya nggak mesti harus
langsung materi, tapi Materi. bisa juga pengalaman Pengalaman pribadi yang berkaitan dengan materinya. Materi. Jangan sampai pengalaman pribadi tapi di luar konteks materi ya. seperti itu. Nah itu Bahas nanti dikit gitu ya. ya. Nah nanti itu tidak sesuai seperti itu. Nah itu cara yang keempat atau teknik dasar yang keempat. Nah masih ada 3 lagi Bu Ani ya. Yang kelima ada teknik juga bagaimana cara menguasai materi. Nah, kadang kan kita untuk menguasai suatu materi kita harus mempelajari materi tersebut. Nah, orang itu mempelajari materi itu berbeda-beda. Ada yang menghafal secara teks, jadi dia tekstual ya. Jadi dia membicarakan sesuai dengan isi teks tersebut. Ada yang mungkin dengan membaca singkat kemudian Poin-poinnya mengembangkan dengan bahasa sendiri seperti itu. Nah, ada juga mungkin yang menampilkan slide agar mempermudah. Oh ini kita membahas ini, jadi ada slide-nya seperti itu. Nah itu jadi cara menguasai materi bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisanya apa? Tapi memang lebih baik tidak fokus kepada hafalan. Gitu. Kalau hafalan kan dia hanya monoton menghafal isi dalam teksnya, tapi tidak bisa mengembangkan materi tersebut. Nah, jadi lebih baiknya memang untuk menguasai materi kita harus paham dulu materi tersebut, kita cari poinnya, kemudian kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri agar dalam penyampaiannya itu bisa diterima oleh anak-anak atau oleh masyarakat luas seperti itu. Itu cara yang kelima. Kemudian ada cara yang keenam, yaitu bahasa tubuh, ya. Dengan memahami bahasa tubuh atau bagaimana cara kita memposisikan diri atau bahasa tubuh kita, entah itu dari postur atau gestur seperti itu. Ya, bagaimana cara misalnya tangan itu tidak boleh seperti ini, ya, atau tidak boleh ditopang dagu seperti itu. Nah, jadi dia harus memang seperlunya saja. Ketika mungkin menunjuk ke atas dia bisa menunjuk kayak gitu. Jadi jangan sampai tangan ini terlihat seperti kita itu seorang pemalas. Itu dari segi tangan ya. Yang dari segi mata juga. Jadi ketika menyampaikan materi itu juga jangan terlalu lihat ke bawah kayak gini kan terus dari awal sampai akhir. Nah, berarti nanti kita nggak menguasai audiensnya seperti itu. Kayak membaca gitu. Iya, kayak membaca fokus, nggak membaca ke bawah. Iya, seperti itu. Dan juga jangan terlalu fokus pada lihat atas kayak gitu. Jadi kayak kalau kita lihat atas itu seperti kayak ada cicak apa gimana, kalau lihat apa seperti, jadi nggak fokus kepada audiensi seperti itu. Jadi kita harus menutup seluruh audiens atau menatap audiensnya satu persatu kalau bisa. Kalau misalnya kita gugup, boleh kok nggak usah natap matanya, tapi natap kepalanya atau atasnya. Jadi nggak pas ke mata, kan kadang kalau mata ketemu mata jadi kayak grogi gitu ya. Bajunya atau boleh ya? Iya, jadi tapi memang lebih baik itu harus kontak mata, karena ketika kita kontak mata, jadi orang tersebut langsung feedbacknya tuh ada ke diri kita. Gitu. Ya, jadi kita harus menguasai teknik tangan dan mata, karena itu merupakan gestur yang paling penting ketika kita menyampaikan suatu public speaking. Oh iya Bu, ini kan kalau misalnya seorang penceramah gitu ya, atau dai gitu ya, itu kan saya ya sering itu kayak pertama memang sih bahasanya itu ini landaian, kemudian di tengah-tengah itu kayak menggebu gitu loh, kayak gitu gimana gitu. Sebenarnya saya sendiri juga kok gini ya, maksudnya itu terlalu kayak lebay gitu ya, menggebu gitu loh, kayak keras dan terlalu cepat. Nah itu tergantung kayak orasi ya. Mungkin kalau dia yang disampaikan tegas itu memang harus kita sampaikan secara tinggi mungkin ya. Misalnya ada yang ditekankan, itu kita intonasinya lebih tinggi. Tapi ketika tidak ada yang ditekankan, kita bisa atur intonasinya Bu. Jadi misalnya pembukaan itu agak rendah. Ketika kita ingin menekankan suatu materi atau suatu poin, nah itu kita tekankan dengan suara yang lebih tinggi mungkin atau lebih keras dari yang atau memang ciri khasnya gitu ya, bisa juga ya. Karena kan memang orang kan punya cara berbicara masing-masing gitu ya. Kita kan Indonesia kaya kan budaya, ya mungkin bagian ini bagian timur
Lumba-lumba ya. Kalau orang mungkin orang apa namanya Timur ya. Jawa Timur kan agak tinggi gitu ya. agak tinggi nadanya, padahal tuh di mereka biasa Biasa aja gitu ya. Iya. Nah itulah makanya kita jangan terlalu fokus ke orang ini kayak marah-marah, padahal Iya kayak marah-marah. ya sebenarnya Gitu. tuh sebenarnya seperti biasanya Gitu ya. Ya itu Oh, mungkin gitu ya. ciri khas dari orang tersebut. Iya memang. Kalau kita kan memang lemah lembut gitu ya. Kalau dia tuh kayak marah ya ceramahnya seperti ini. Tapi menurut dia biasa ya. Ya, atau mungkin itu sudah jadi ciri khasnya agar dia lebih didengar lagi oleh audiensnya seperti itu. Karena kan kalau terlalu lemah terlalu ini kan kadang audiensnya kayak Ngantuk. semangat ya ngantuk seperti itu. Ya, Jadi iya. itu tata caranya juga mungkin untuk mendapatkan feedback dari audiensi. Ya. Kemudian yang terakhir, teknik dasar terakhir ya, atau yang ketujuh itu adalah teknik menutup. Ya, jadi tadi ada teknik pembuka, terus penyampaian, ada juga namanya teknik penutup. Ya, nah teknik penutup ini apa? Jadi ketika kita menyampaikan suatu public speaking ya, entah itu pidato, kemudian menyampaikan suatu materi atau presentasi atau khutbah pun pasti kita akan namanya melakukan suatu penutupan Bu Ani ya. Nah, ketika melakukan suatu penutupan, hendaknya kita akhiri atau kita berikan suatu simpulan. Ya, suatu simpulan atau suatu poin terpenting dari materi tersebut. Ya, agar apa? Agar orang yang menonton atau orang yang melihat itu dapat menggarisbawahi, oh ini loh poin pentingnya apa yang disampaikan itu seperti ini. Jadi harapan juga bisa mungkin harapan setelah mendengarkan materi kepada audiensnya atau kepada anak-anak dan lain sebagainya itu bisa paham tujuan dari materi tersebut kayak gitu ya. Jadi kita berikan ringkasan atau kesimpulan seperti itu. Nah, baru kita tutup dengan doa mungkin kita akhiri dengan salam seperti itu. Nah, itu beberapa teknik dasar dalam menguasai public speaking. Berarti yang terakhir tadi sudah ya tadi menutup gitu ya. Iya. Oh iya. Berarti sudah ya Bu Maya. Iya. Berarti intinya ya anak-anak kalau public speaking itu ya. Yang pertama tadi kan ini apa harus Mengatasi rasa gugup. mengatasi rasa gugup Iya. bisa dengan tadi membaca doa tadi ya. Iya. Seperti atau Allah Saha tadi. Kemudian apa harus apa namanya ada pembukanya ya. Iya. Ada pembukanya tadi. Kemudian menguasai materi, jadi materinya itu lebih baik dipahami dulu poin-poinnya ya, kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri ya. Kemudian tekniknya itu bisa dengan maksudnya itu pertamanya juga bisa lempar pertanyaan ke audiens ya, kemudian postur tubuhnya juga bisa menatap ke apa ya audiens. Kalau tidak bisa ke matanya bisa ke kepalanya atau yang lain dulunya gitu ya. 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 Kemudian yaitu penutup gitu ya. Iya. Ya. Jadi memang nggak semua orang kan ya berani berbicara di depan umum seperti itu. Apa namanya? Nah di sini kita bekali bagaimana anak-anak ini nanti ketika di luar itu bisa berbicara di depan umum. Karena ketika dia mampu berbicara di depan umum, nah pasti nanti tumbuh namanya rasa apa ya? Rasa kepemimpinan. Oh iya benar. Dari kepemimpinan itu kan berarti nanti dia bisa menjadi ketua apa, Iya, ketua ketua apa apa, kayak gitu. gitu. Ini kan bermanfaat kan Iya, ya. itu kan dia dari public speakingnya dia. Iya, kan setelah lulus dari SMA Muhammadiyah kan jelas menghadapi dunia luar ya, entah ataupun kuliah ya ataupun kalau kerja kan bisa atau kerja kan kalau di apa lingkungan rumahnya kan bisa jadi ketua apa namanya karang taruna apa kan gitu ya. Atau nanti bisa interview kerja itu juga penting sekali Bu Iya, Alia untuk sekali ya. menggait atau menjawab pertanyaan dari perusahaannya ya. Dari itu ya. Dan juga kalau yang mau nikah apa namanya persiapan bicara di depan mertua seperti itu. Itu Dulu juga SMA bisa. nikah gitu ya. Ini ada yang habis ini mau nikah tadi. Gitu ya, sudah dapat materi nikah kok di kelas 12 ya. Nah ini makanya bicara public speaking juga ada kaitannya ketika melamar itu kan harus butuh public speaking yang ada seperti itu. Ya sudah, terima kasih Bu Mas Ya, materinya. sama-sama. Demikian anak-anak kelas 12, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan semoga nanti bisa direalisasikan atau dipraktekkan
di lingkungan kalian di rumah atau di mana ya, di lingkungan luar ya. Dari sini bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan bermajelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.